kami akan berangkat malam, tiba di Surabaya pagi. Saya iyain pertama, tapi untuk ada perintah mendadak, saya harus ke Mojokerto. Saya bilang, Mas, saya kayaknya harus ke Mojokerto. Mungkin sampai di Surabaya siang atau menjelang sore. Pak Bambang laporan, Pak, teman-teman udah datang tuh Pak. Waduh. Oke. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi nilai pertemuan kita, meskipun terlambat, meskipun kita sampai tekan kantor tidur pojokan sopo. Itu terus selamat datang di kanwil. Sudah berapa kali Bapak? Sudah banyak kali Pak. Oh, udah banyak kali. Mulai 99. Tapi ketemu saya baru sekali. Iya. Dan dulu spesialnya tidak begini. Oh, kasih penataan. biasanya kalau spesial itu pakai telur 2. Yang jangan bawa pakai telur 2 juga. Ini mau ngunjuk apa? Sudah. Kopi, teh, Cukup. karena apapun yang diminta yang keluar air putih. Oke, monggo Pak Jumain apa yang tujuannya ke sini mau apa monggo sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut dan terima kasih buat Pak Barka. Jadi dari sekian lama yang cukup responsif itu Pak Barka. Biasanya kemarin saya juga sudah berkawan lama dengan Pak Joko di penataan ini. Ini kadang-kadang di WA masih agak bulet-bulet, tapi alhamdulillah beliaunya langsung responsif dan hari ini kita diterima luar biasa ini. Jadi ini Pak, nama saya bagi yang belum kenal Jumain, saya ketua Ikatan Independen Kabupaten Jember. Muara kami di Konsorsium Pembaruan Aturan Pemerintah. Ya, kenal dengan Pak Usep sebelum Pak Usep pernah di Badan Pertanahan dan di kantor staf presiden. Beliau kenal dengan saya lama di Konsorsium Pembaruan Agraria. Beliaunya sudah 3 kali datang ke Jember. Itu salah satunya dengan Pak Jayo Winoto. Waktu itu beliaunya di Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Salah satunya yang pernah dibahas itu soal curah nongko. Bahkan setelah beliaunya pernah datang ke rumah, karena kebetulan waktu itu acaranya kita tempatkan di rumah, itu pun kami juga setelah kedatangan beliau diajar habis-habisan dengan BPTN 14. Kami berlima pernah sampai ditahan di kepolisian dekat Jember selama semalam karena kelihatannya pecah dua di Polres. Ada yang sepakat dengan ada yang tidak sepakat, akhirnya kumpul dan dipindahkan ke LP kelas 2A Pulau Jember, dan itu pun tidak lama, hanya 10 hari. Karena alhamdulillah pada ini proses persidangan selama 10 bulan itu kita bebas murni, termasuk kasasi. Kami tidak tuntut balik karena ya kita tidak ingin permasalahan agraria akan semakin berkembang lebar dan saling menjatuhkan antara petani dan aparat penegak hukum. Jadi kenapa saya harus cerita ini? Karena ya ada kedekatan emosional kami dengan Pak Usep, juga dengan kantor pertanahan. Jadi ke Kanwil ini kami sudah cukup familiar, lama kita pernah sering datang ke sini. Saksinya Pak Kiai Musri. Nah, tentang
gugus tugas reforma agraria, lahirnya Perpres nomor 86 tahun 2018 kemarin. Kami salah satunya juga yang diundang di Bandung. Jadi saya tahu persis Pak Jokowi yang malamnya itu saya ditelepon oleh Pak Usep bahwa Perpres itu ditandatangani. Kita pas kumpul di Bandung acara namanya Pak Ingat? Global Land Forum yang dihadiri saya. Oh, ketemu saya. Nah itu. Padahal saya selalu berada di muka. Salah satunya saya yang datang di sana. Jadi gimana? Ikut ya? ikut. Nah, kayaknya pernah lihat. Kan banyak di samping tuh dekat pameran tuh. Ya, betul. Ingat berarti. Oke. Jadi tanggal 24 itu kami tidak sampai tuntas ikut Global Land Forum karena tanggal 25 kita harus pulang, 26-nya harus merayakan Hari Tani yang sudah disepakati oleh Forkopimda Kabupaten Jember. Jadi di situ sudah sepakat yang datang Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kajari. Empat pilarnya datang semua, termasuk salah satunya adalah kantor pertanahan juga datang pada perayaan Hari Tani. Nah, kita berani sujud syukur di hadapan di mana di Pemkab yang dihadiri sekitar 12.000 anggota kami. Meskipun buku yang namanya peraturan presiden masih belum kami pegang karena masih berbunyi nomor dan tahun. Kenapa kami memberanikan diri? Karena informasi tersebut adalah A1 dari Bang Usep, Mas Usep. Jadi saya masih sangat percaya ke beliau, termasuk salah satunya sekarang Pak Barkah agak kaget bertanya, Mas sampai dapat dari mana itu file itu? Karena file itu seharusnya tidak boleh sebar kemana. Ya, saya bilang apa adanya. Belum waktunya. Karena itu kan bahan laporan kita ke gubernur. Ya betul. Jadi kronologinya dari Seknas KPA Mas Usep, dari Mas Usep ke saya. Oke. Jadi Bang Usep tak seneni. ya. Orang tak Selasa ini tak seneni kowe. Jadi yang khusus Jember, saya ini agak cemburu dengan teman-teman yang ada di Blitar karena pembahasan di Seknas KPA itu semua data sudah masuk, baik Jember yang pokoknya jadi anggota KPA di wilayah-wilayah sudah store data semua masuk ke dari staf presiden ke BPNRI. Yang turun kok hanya Purwokerto, yang banyak kok Blitar. Saya agak cemburu dengan teman-teman Blitar. Nah, kita memang harus ini kemarin kalau saya Mas sebenarnya cuma satu, itu hanya pintu masuk aja dulu. Nanti jenengan silakan ke Pak Kanwil, pastikan semua anggota sekti yang masuk wilayah anggota sekti harus diagendakan. Nah, jadi mungkin itu Pak dari kami, produk dari kami. Jadi ada semacam inilah, karena sekti itu Serikatan Independen menganggotakan 12 titik, 12 wilayah yang memiliki sengketa agraria, baik dengan PTPN, baik dengan tanah timbul, baik dengan perkebunan daerah, termasuk perhutani. Nah, jadi kami berangkat sebenarnya agak galau dan juga agak sedikit ya kalau berbahaya sih enggak sih, kecemburuan di tingkat sekti sendiri. Kau curah nopo, kau sendirian ini enggak ada ojo dan segala macamnya kan Saling curiga. iya, malah kan semakin membuat organisasi pecah. Makanya kami hari ini datang ke sini ingin tahu informasi yang sebenarnya. Terus yang terakhir kepada Pak Barkah, harapan kami ini
ini saya lagi mendorong. Sebenarnya kalau di tingkat Forkopimda antara Pak Kapolres, Kajari, Pak Dandim sepakat mendorong segera Bupati membentuk gugus tugas reforma agraria. Saya sudah tahu 2 tahun mendorong ini sebelum Perpres 86 terbit. Karena daerah Ujang Lebong dan salah satunya di Sigi. itu sudah Sigi dengan versinya. betul. Bukan versi Perpres. Itu sudah terbit, saya sudah dorong ke Bupati. Ternyata masih belum ditanggapi. Ini pun ada Perpres, kok ya masih belum. Kalau saya ngomong politik tentang untuk 2020 karena Jember akan ada pilkada, pilgub, gayung. Kalau sudah berbicara politik. Tapi ketika saya ngomong GTRA masih ganjel, bukan gayung, ganjel. Iya ganjel. Sempat kita kumpul kemarin, saya diundang oleh Pak Kajari acara wayangan. Saya sempat singgung juga karena mumpung pimpinan daerah kumpul di situ, ada Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua PN, Ketua DPRD kumpul. Saya sentil juga, Bu, GTRA sudah waktunya. Santai bro, jawaban beliau seperti ini, santai dulu. Nah, untungnya ada pembahasan gugus tugas reforma agraria yang ada di sini. Salah satu item terutama poin 10, jika Bupati belum membentuk GTRA, maka akan dihandle oleh provinsi. Ini luar biasa. Salut. Cuman apakah ini efektif nanti kalau langsung yang menangani kami? Mungkin itu Pak dari kami. Terus yang terakhir, kalau boleh ini pesan dari Pak Musep juga, kalau memang bupatinya tetap seperti itu, gimana Mas Jumain lobby Pak Barkah seyogyanya anggaran GTRA itu dipindah ke kabupaten agar menjadi perhatian dari Ibu Bupati. Ini itu Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.